Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast kita ya. Tiap harinya tentunya kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan narasumber kita jam 4 sore ya, dengan tema beda-beda, dengan insight yang beda-beda, dan tentunya makin memperkaya values kita sebagai anak muda, makin tahu permasalahan apapun di sekitar kita, baik itu politik, sosial, ekonomi. Tapi nggak melulu soal itu, kadang kita juga di ruangan ini kita bawa soal budaya, masakan, batik, hobi, musik, semuanya pernah kita bahas, macam-macam deh pokoknya. Nah, sebelum kita ke tema hari ini kayak biasa ya teman-teman, kita punya beberapa platform buat teman-teman menyaksikan podcast kita. Ada mulai Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga YouTube, semuanya @partai_perindo. Gampang banget, tinggal dicari @partai_perindo. Terus juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana, monggo disaksikan. Nah, tema hari ini menarik banget kalau teman-teman pernah dengar beberapa kali berita ya soal Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara. Ada pekerja asing yang masuk, yang kadang dikritisi banyak pihak, bener nggak sih ini legal, bener nggak sih mereka masuk dengan cara yang benar gitu. Karena kita sebenarnya nggak menolak kalau ada orang asing masuk atau bekerja, tapi asalkan prosedur ya semuanya yang dilewati itu resmi dan tidak merugikan banyak pihak. Dan tentunya tetap kalau ada proyek asing di tanah air, yang kita utamain adalah bagaimana itu juga memanfaatkan masyarakat lokal ya, talent-talent lokal itu juga harus dipertimbangkan. Nah, tema hari ini bicara mengenai masyarakat lokal menjadi penonton, pekerja asing menguasai Sulawesi Tenggara nih. Nah, bicara mengenai ini kita langsung kedatangan ya orang langsung ya, orangnya putra daerah dari Sulawesi Tenggara. Kita sapa saja langsung, ini ada Bang Aryo Wira Setiawan. Ya. Apa kabar Bang Aryo? Alhamdulillah baik. Namanya sehat. Keren sekali Bang Aryo. Alhamdulillah. Oke, sehat. Bang Aryo jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara nih? Iya, dari kota apa? Dari Kendari, tadi pagi. Aduh. Flight jam 7.40, tiba jam 9 di sini. Aduh, mantul, jauh-jauh dari Kendari ke Jakarta. Gimana Kendari Bang kabarnya? Hujan kah? Sama sih, sama. Hujan, tapi alhamdulillah semua baik. Baik ya. Ya, semua baik dan Perindo di sana semakin berjaya. Asik. Dan Bang Aryo ini ada Bacalek DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil 5 ya, Partai Perindo. Nah, sebelum kita bicara mengenai tadi Bang, pekerja asing segala macam, kita kenalan dulu. Bang Aryo putra asli di Sulawesi Tenggara, Kendari. Kegiatan sehari-hari, backgroundnya seperti apa? Iya, Aryo. Baik, makasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak nih buat tim podcast Aksi Nyata. Betul. Perindo. Saya bisa diundang di sini untuk share pengalaman dan informasi terkait Sulawesi Tenggara. Saya sebagai sekretaris DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, keseharian saya sebagai wira swasta, pengusaha di bidang kontraktor dan juga supply di bidang pertambangan juga ada. Dan karena temanya terkait itu, saya pikir sangat cocok untuk kita ulas ya. Ya, karena bidangnya juga mirip ya Bang ya tadi. Nah Bang, kalau mengenai mengenai Partai Perindo di sana Bang, saya dengar juga tadi Abang bilang makin bagus. Itu indikatornya seperti apa kalau di lapangan seperti apa Bang? Iya. Pertama kita optimis ya, karena selain survei nasional yang menjadi acuan kita, terakhir LSN itu 5,1%. Kemudian terakhir ada 4,8%. Di Sultra juga kita ada survei dari tim independen dari akademisi yang memang kita buat dalam kerangka pemenangan Bapilu Sulawesi Tenggara. Kita juga cukup baik di angka 5-6%. Kan kalau melihat elektabilitas partai itu kita harus by data. Jadi memang salah satu indikator yang konkret dan jelas itu melalui lembaga survei, tentu yang independen. Di lain sisi memang selain survei, minat dan antusias masyarakat terhadap Perindo itu, khususnya kaum milenial dan Gen Z itu sangat tinggi, karena kita merekrut beberapa influencer, tokoh-tokoh muda. Ada Stephen Stanley yang di TikTok itu followersnya sampai 6 juta. Instagramnya juga hampir 1 juta. Dia itu
tertarik dan sudah bergabung di Perindo dan maju juga sebagai Bacalek Perindo di Kota Kendari. Itu suatu Ya, itu berarti cerminan bagaimana ketertarikan anak Iya, muda ya benar, Bang ya. benar. Dan Partai Perindo tadi sangat dekat dengan pemilih muda. Oke, dan itu gambarnya. Tapi kalau bicara target 2024, Iya. persiapan sejauh ini seperti apa di Kendari? target 2024 tentu kita menyesuaikan dengan instruksi pusat. Target ketua umum itu kan kita di double digit. Oke. Double digit terendah itu kan 10%. Jadi kalau kita tuangkan dalam bentuk angka, ya di DPR provinsi kita harus minimal 4 kursi. Baik. Tapi target kita 1 dapil 1 kursi. Di sana ada 6 dapil, jadi ada 6 kursi target kita. Kemudian di kabupaten kota kita target di angka minimal 30 kursi dari semua kabupaten kota. Oke. Nah, kalau bicara mengenai Sultra, Bang. Ini kalau Abang kan tadi misalnya diberi kesempatan nanti. Apa sih yang pengen dibawa di parlemen di sana? Ya, yang pertama khususnya di dapil saya ya. Oke. Di dapil saya itu ada 9 perwakilan. Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, 3 kabupaten ini diwakili oleh 9 orang anggota DPRD provinsi. Saya belum melihat ada suatu penugasan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kan fungsi legislatif itu kan sebenarnya ada 3. Yang pertama dia fungsi budgeting, kemudian legislasi dan pengawasan. 3 fungsi ini itu sama sekali belum optimal. Nah, kehadiran kita di situ, kita akan coba untuk mengoptimalkan 3 peran dan fungsi DPRD ini. Kita harus masuk memberikan warna sekaligus ikut serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Itu yang belum nampak dari anggota DPR kita. Jadi ya kita berdoa semua supaya Perindo bisa mewakili keterwakilan yang cukup, sehingga kita bisa mengambil peran yang baik lah. Sultra ini bro luar biasa sumber daya alamnya itu. Jadi nikel itu akan menjadi pusat energi dunia dan di Sultra itu tempatnya. Nah, ini yang akan kita coba kanalisasi bagaimana investor bisa masuk, tetapi pembangunan daerah juga itu berjalan dan pemberdayaan masyarakat lokal juga itu harus kita. Nah, ini menarik Bang, bahwa investor masuk tapi pemberdayaan masyarakat juga harus berjalan. Ini hal yang kadang banyak dikritisi orang ketika ada proyek-proyek asing masuk ya. Tadi banyak pekerja asing. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini, Bang, bagaimana Bang Aryo melihat bahwa apakah benar ketika pekerja asing masuk berarti lokal diabaikan? Dari pengalaman Bang Aryo, seperti apa? Kita sebenarnya tidak anti investor asing. Kita tidak anti asing. Dan itu kan salah satu strategi dan upaya pemerintah dalam rangka percepatan ekonomi. Itu kita sangat-sangat perlukan. Tetapi di lain sisi investor asing ini juga harus memperhatikan masyarakat lokal. Nah, memang kita juga harus akui sumber daya kita masyarakat lokal yang kadang memang belum memenuhi kualifikasi. Nah, bagaimana nanti peran Partai Perindo yang misalnya nanti punya kursi di DPR, kita bantu mereka dengan membuat pelatihan-pelatihan, bagaimana kita memberikan mereka menambah skill keterampilannya sehingga apa yang diinginkan oleh pihak perusahaan itu sesuai dengan keahlian yang dimiliki begitu. Jadi kita juga harus sadar tidak bisa ujuk-ujuk bahwa wah kita ini masyarakat lokal semuanya harus terlibat. Tetapi kalau kita tidak punya kompetensi keahlian kan nggak bisa juga. Ini juga PR. Ya, jadi benar. Oke, jadi memang kedepannya kalaupun tadi masyarakat lokal harus dilibatkan, kita juga harus melihat bagaimana kompetensi mereka. Kalaupun tadi kurang mumpuni, ada pelatihan-pelatihan, ya diakomodir lah oleh pemerintah, dan pemerintah harus lebih paham ya Bang ya, bagaimana membentuk masyarakatnya biar punya unggul tadi, biar bisa berkompetisi dan juga punya kompetensi tadi. Nah, Bang Aryo, yang menarik juga ketika kita bicara mengenai yang jadi sorotan kadang kan pekerja asing ya. Menurut Bang Aryo, apakah juga ini perlu regulasi bahwa oke, investor masuk, tapi harus ada rules di mana memang let's say nggak perlu lah Mbak 70%, 50%-nya cuma asing, tapi 50%-nya lokal. Rule seperti itu harus nggak sih Bang? Iya, saya kira itu menjadi salah satu tugas kedewanan. Memang saat ini Partai Perindo belum mempunyai
kursi di DPR provinsi. Untuk itulah kita akan coba perjuangkan anggota Partai Perindo yang akan duduk nanti, sehingga kita akan buat regulasi. Kan salah satu tugas DPR itu kan membuat peraturan daerah. Regulator. Nah, bagaimana kita membuat peraturan daerah itu atau perda yang mengikat perusahaan ini untuk ada persentase lah, ada persentase dan ada kualifikasi. Misalnya saja kalau memang kualifikasi itu tidak dimiliki oleh kita, ya bagaimana kita memberdayakan masyarakat itu supaya memiliki kualifikasi tersebut. Jadi kita tidak bisa berdiam diri begitu. Pada saat kita melihat masyarakat kita tidak memenuhi standar kompetensi itu, kita juga berdiam diri, itu kan salah juga. Nah, justru itu kehadiran Partai Perindo melalui kebijakan di DPR ini yang akan kita dorong. Bagaimana kita membuat peraturan daerah yang mengikat mereka. Dengan kata lain bahwa Bang Aryo nanti kalaupun diberi kesempatan untuk duduk, ini salah satu yang akan dibawa salah satu cita-cita kita ke depan yang akan kita perjuangkan. Karena menarik Bang, hal seperti ini sering kita dengar ya. Bagaimana kadang ada pro dan kontra, dan kadang masyarakat juga ke-trigger, akhirnya ada konflik kan. Penolakan. Itu sering Pak, sering terjadi. Itu yang ingin kita hindari ya. Kita juga harus melihat ini dengan jelas, biar tadi regulasinya jelas. Ya, ujung-ujungnya juga anggota dewannya harus paham ya Bang. Makanya sangat penting untuk kita menguasai masalah masing-masing. Jadi popularitas dan elektabilitas seorang caleg itu perlu, tetapi bacalek yang punya kompetensi juga itu sangat menentukan bagaimana dia berperan nanti. Tapi saya kira Partai Perindo, DPP punya aturan, nanti anggota dewan yang terpilih ini pasti akan dibimtek lah. Ini menarik, bacalek harus punya kompetensi, karena saya yakin gimana mau mewakili masyarakat kalau mereka pun tadi knowledge-nya masih kurang. Nah itu Partai Perindo mengakomodir itu, bimtek juga sering dilakukan ya Bang ya, dan banyak hal lagi. Nah Bang, menarik tadi nikel. Waduh, ini salah satu item yang banyak dibahas ketika nanti misalnya dibangun seperti pabrik segala macam. Ada juga banyak kekhawatiran ketika kita bicara Sulawesi Tenggara, misalnya alih fungsi perkebunan, pertambangan, ini kan merusak lingkungan Bang ya. Tanggapan Bang Aryo sendiri bicara lingkungan ya, dengan kaitannya dengan industri tadi. Sebenarnya dalam aturan perundang-undangan itu bagi perusahaan perkebunan maupun pertambangan yang telah mengeksploitasi sumber daya alam, mereka mempunyai kewajiban untuk mereboisasi namanya. Jadi ini yang memang harus kita sama-sama perhatikan ke depan, bagaimana proses reboisasi itu, penghijauan kembali di lahan-lahan yang sudah terpakai akibat dari pertambangan dan perkebunan itu betul-betul bisa terimplementasi dengan baik. Dan lagi-lagi saya mau ingatkan, saya mau sampaikan, itu juga menjadi salah satu tugas kedewanan. Jadi memang peran di DPRD ini, baik provinsi, kabupaten, kota, apalagi RI, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak hanya sekedar datang, duduk, kemudian menerima hak-hak, tetapi menerima hak-hak mereka, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Nah, sementara yang kaitan dengan lingkungan itu sebenarnya menjadi bagian dari pengawasan DPR. Jadi silakan industri pertambangan, perkebunan, kita harus mengikuti rules yang ada dan bagaimana anggota DPR memplototi itu. Kalau enggak ya kita tadi fungsinya kan selain regulasi tadi pengawasan. Menarik. Saya yakin kalau banyak bacalek seperti Abang yang begitu paham ya. Karena wajar, Bang Aryo tadi putra daerah, pengen dong daerahnya maju ya. Gak mungkin mau ngerusakin daerah sendiri. Saya kira semua dan orang itu sense of belonging yang Bang Aryo perlihatkan ke kita ini, itu bagus sekali. Tadi knowledge dan insight ya Bang Aryo. Saya juga ngerasa bahwa kalau saya jadi warga Kendari, saya pasti pilihnya Bang Aryo. Amin. Karena terwakili. Ya dengan sangat begitu paham dengan hal-hal itu. Tapi Bang, satu mungkin sebelum kita tutup Bang. Apa yang Bang Aryo ingin sampaikan untuk masyarakat Kendari, Sulawesi Tenggara ya pada umumnya? Untuk masyarakat Kendari, Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka Timur, inilah saatnya untuk kita melakukan sebuah gebrakan
dan perubahan. Jadi dalam agama atau kepercayaan kita juga sudah memerintahkan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mulai merubahnya. Politik itu sebenarnya menjadi alat kedaulatan masyarakat untuk merubah nasib satu bangsa. Jadi jangan pernah tidak melek politik. Harga sayur, harga bensin, harga bahan bakar, harga pangan itu sangat ditentukan dengan apa yang akan Anda pilih di tahun 2024. Untuk itu, pilih Partai Perindo karena itu adalah solusi yang terbaik. Baik. Semangat Bang Aryo ya, Bang Aryo Wira Setiawan ya. Thank you. Dapil 5 tuh mencakup mana aja Bang? Kolaka Utara, Kolaka Timur. Oke, Kolaka Utara, Kolaka Timur. Kalau teman-teman yang menyaksikan, monggo ya, silakan dicoblos Bang Wiranya. Sayang sekali kalau tadi pemikiran, insight dan gagasan Bang Wira tidak kita wujudkan. Karena siapa lagi kalau bukan putra daerah ya Bang yang mewakili. Kita bicara mengenai kearifan lokal, pemanfaatan ekonomi lokal, talent lokal, lingkungan ya. Itu yang harus kita jaga. Bang Arya, terima kasih sekali. Thank you, makasih. Sehat-sehat, safe flight nanti balik ke Kendari. Kapan-kapan kita main ke Kendari. Boleh, Saya kita makan sinonggi di sana. Kendari tapi belum pernah ke Sulawesi ya. Baik, sehat-sehat ya Bang ya. Oke. Dan berkaitan dengan Partai Perindo teman-teman, ini value yang kita punya sama sekali dengan bahasan kita tadi dan mirip sekali, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Oke. Dan juga apps kita boleh di sini, one click away, gampang banget. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Aryo atas waktunya dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin maju terus dan sukses untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh